Oke, sudah banyak yang hadir. Udah 90 peserta. Semoga nanti pesertanya bertambah, bertumbuh ya sampai kita melaksanakan acara pada siang hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ready ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pantun dulu. Kalau ada saya pasti ada pantun-pantun untuk memanaskan suasana supaya kita lebih semangat. Oke. Nanti boleh ya kalau ada yang bisa pantun waktu sesi kita diskusi, kita bisa atau di akhir kegiatan bisa lempar-lempar pantun ya. Oke, jalan-jalan ke Jakarta, berkunjunglah ke kota tua. Berhitung, satu, dua, tiga, kelas Aika akan segera kita buka. Perkenalkan, saya Nabila Naimi yang akan menemani kawan inovator semua dalam rangkaian acara Akademi Inovator Koperasi dengan tema Rejuvenating Cooperative Through Innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati inovator Koperasi Indonesia, Bapak Firdaus Putra beserta segenap Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Komite Eksekutif ICCI. Ibu Kepala Sekolah kelas AIKA, Bu Anisada, yang juga sebagai Managing Director ICCI, mitra-mitra sponsor, dan panitia yang telah mendukung kegiatan ini, dan yang kami banggakan, para inovator koperasi seluruh Indonesia. Salam koperasi, galang inovasi. Selamat datang masa depan Indonesia, selamat datang inovator koperasi. Baik, rekan-rekan semuanya, luar biasa sekali pada sesi kali ini, yang kami hormati juga Bapak Nur Hairul Afif juga sudah, hadir untuk nantinya menyampaikan materi yang luar biasa kepada kita semuanya. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan mengenai Akademi Inovator Koperasi. Apa sih itu? Sudah hafal ya rekan-rekan ya? Oke, saya ulangi untuk Akademi Inovator Koperasi didedikasikan oleh Indonesian Consortium for Cooperative Innovation atau yang kita sebut ICCI sebagai komitmen untuk menyegarkan koperasi Indonesia melalui inovasi. Nah, terima kasih sekali juga kepada ICCI yang telah membuka keran-keran inovasi untuk kita semuanya. Kawan inovator koperasi yang sudah hadir pada sesi kali ini dengan spirit yang sama untuk kita sama-sama belajar ya di kelas A. Untuk materinya ini luar biasa mengenai bauran strategis kemitraan antar koperasi. Narasumber hebat kita juga sudah hadir, Bapak Dr. Nur Khairul Afif. Beliau adalah dosen FEB Unsud. Untuk keseharian beliau juga sangat concern terhadap manajemen strategik dan beliau juga salah satu anggota Dewan Pakar ICCI. Begitu luar biasa sekali jejak beliau ini di dunia manajemen strategik, terutama juga di koperasi, dan nanti kita akan kulik ilmu beliau. Menarik bukan? Oke, rekan-rekan semuanya sudah siap untuk kita maju lanjut ke sesi? Oke, tulis di kolom chat, tulis apa ya? Tulis siap. Oke, sudah siap semuanya Cain nomor satu ini. Oke, oke, mantap. Ayo, ayo, siap, siap, siap. Luar biasa sekali. Senang sekali saya selalu dalam menemani rekan-rekan semuanya di kelas kali ini. Oke.
sudah Halo, join halo Mbak juga Nabila, selamat siang. di kelas kita. Oke, sehat ya Pak ya? Oke, Alhamdulillah sehat semua ya. Masih ingat Alhamdulillah. Bu, Oke, ya siap. Luar terlihat di biasa sekali. layar saya ada Bu Lelo ya dari Palangkaraya. Selamat siang Bu, Pak Ringkesit, Pak Ahmad Hadi, ya. Dan Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan Mbak Nabila, Oke. mu- Ya, dimulai. oke. Ya, saya izin dulu Pak Afif untuk menerangkan terkait aturan kelas ya Pak ya. Jadi untuk kelas ini nanti akan kita bagi menjadi dua sesi. Yang sesi pertama yaitu paparan dari Pak Afif, kemudian nanti sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti di sesi kedua, begitu. Kemudian untuk rekan-rekan inovator, silahkan bisa on cam dan menggunakan background IK yang sudah kami sediakan. Kemudian nanti untuk peserta terpilih akan mendapatkan dua buah buku dari kami. Nanti akan kami pilih peserta terbaik di akhir sesi. Begitu. Bisa diterima ya rekan-rekan inovator semuanya dan Pak Afif, ada masukan atau ada request selama kita nanti melaksanakan kegiatan, Pak? Oke, boleh nanti ya saya siapkan satu pertanyaan. Nanti Mbak Doorprize-nya nanti dari Mbak Nabila Boleh. kita share. Ya, oke. Oke, berarti salah satu door prize dari pertanyaan dari Pak Afif. Siapa yang bisa menjawab begitu ya? Ya, boleh. Oke, luar biasa sekali. Pak Afif ini juga sudah ready, teman-teman, untuk memberikan ilmunya yang luar biasa. Dan semoga nanti bisa dimanfaatkan dan diserap oleh kita semuanya. Monggo, Pak Afif, semoga lancar. Saya persilahkan untuk memulai kelasnya. Baik. Terima kasih Mbak Nabila, suara saya sudah jelas ya. Aman-aman. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nabila, teman-teman peserta Akademi Inovator Koperasi dan ini yang menjadi lokomotif yang nanti di dalam pengembangan koperasi di Indonesia dan Bapak Ibu sebagai pelaku eh, bisa mensupport dari perkembangan koperasi di Indonesia. Baik Bapak Ibu, Oke, ya sudah masuk Mbak. baik-baik Oke. sudah muncul, Pak. Ya, kita tahu di dalam proses aktivitas bisnis, ya kita tahu bahwa untuk melaksanakan aktivitas bisnis, kita sebagai di organisasi bisnis, baik di untuk badan hukum apapun, kita membutuhkan pihak ketiga. Dan integrasi teknologi, terkait dengan integrasi teknologi, kemudian human capital, modal, dan sumber daya lainnya juga kita perlu melakukan analisis lebih mendalam sehingga kebutuhan siapa saja partner yang dibutuhkan oleh koperasi itu. Kemudian pertukaran informasi, ya, kemudian dari sisi filosofi, budaya bisnis perusahaan, ya kalau karena kita menganggap bahwa koperasi ini merupakan unit usaha, aktivitas bisnis dan badan yang berbadan hukum, di mana koperasi ini juga berperan dalam aktivitas terutama di ekonomi negara, sehingga nanti di dalam proses tersebut kemitraan itu perlu dilakukan. Kemudian pertimbangan yang lain adalah pertimbangan kurva pembelajaran organisasi. Ya, kalau kita lihat organisasi yang sudah matang ketika mereka sudah settle, mereka sudah melalui pengalaman ya pengalaman buruknya ya atau kita belajar dari kegagalan dari perusahaan yang mereka sudah pernah mengalami sehingga kita ketika melakukan kerjasama mitra strategis dengan perusahaan yang lain itu dalam konteks bahwa mereka sudah mengalami pengalaman buruknya sehingga jangan sampai itu terulang lagi pada koperasi kita. Kemudian pertimbangan yang lain dari si penguasaan pasar ini juga menjadi faktor yang mendorong ya, faktor yang mendorong kenapa kemudian organisasi bisnis itu kemudian melakukan penggabungan dari sisi eh, kegiatan usahanya atau dan dari sisi kelembagaannya. Dan kemudian faktor yang lain yang mendorong adalah dari sisi struktur kenapa kemudian perlu penggabungan itu adalah
struktur organisasi yang akan semakin kokoh dan semakin kuat. Nah, ini adalah beberapa latar belakang kenapa kemudian konsep penggabungan, ya, penggabungan perusahaan baik melalui merger, akuisisi atau aliansi strategik atau menggunakan konsolidasi, nanti tergantung karakteristik dari perusahaannya, tergantung dari organisasi bisnisnya, tergantung dari koperasinya, yang nanti akan dipilih apakah menggunakan pendekatan eh, konsolidasi, pendekatan akuisisi, atau menggunakan pendekatan merger. Itu nanti tergantung dari kebutuhan dari masing-masing koperasi. Jadi latar belakang inilah yang nanti mendorong koperasi untuk melakukan percepatan dari si pengembangan organisasi koperasi. Kita tahu ada dua mekanisme pertumbuhan bisnis, ya. Yang kita kenal pertama adalah pertumbuhan organik. Ya, pertumbuhan organik ini merupakan pertumbuhan bisnis koperasi yang melalui pengembangan dan perluasan unit usaha misalnya, kemudian peningkatan produksi, peningkatan jumlah pelanggan agar penjualan dan keuntungan itu semakin meningkat. Tetapi ada pendekatan yang kedua, yaitu menggunakan pendekatan anorganik. Ya, artinya pendekatan anorganik itu merupakan pertumbuhan bisnis koperasi dengan cara menggabungkan atau membeli perusahaan yang lain, ya, dengan cara merger, konsolidasi atau akuisisi. Memang ya, kalau kita lihat di organisasi bisnis yang menggunakan PT, badan hukum yang lain, yang non koperasi, aktivitas ini sudah menjadi biasa. Tetapi di koperasi ini belum umum, ya, belum umum, walaupun ada beberapa yang mungkin sudah menerapkannya, tetapi ini belum menjadi mekanisme yang umum karena memang kita belum ada bursanya, ya, seperti itu. Mungkin nanti ke depan di tahap berikutnya ada bursa koperasi misalnya yang nanti yang masuk di listing di koperasi, yang masuk di listing tersebut yang sudah masuk IPO-nya koperasi lah dalam tanda kutip, maka koperasi-koperasi yang terpilih ini bisa menerapkan beberapa pendekatan tadi. Dan di luar gigman di koperasi modern sudah disampaikan juga ada beberapa jenis, ada berbagai varian koperasi yang sangat banyak sekali. Ada koperasi anggota investor, koperasi kemudian ada koperasi yang berbasis pada, jadi ketika ada dua pendekatan, ya, pendekatan sosialis dan pendekatan kapitalis, ya. Jadi di antara dua tadi. Nah, memang di kita masih belum umum karena memang ini nanti instrumennya yang belum bisa memfasilitasi aktivitas tersebut. Tapi bisa jadi nanti ketika scholarnya atau nanti ahlinya yang di bidang koperasi ini semakin banyak, semakin menyadari pentingnya di dalam proses tersebut, mungkin kita akan bermimpi di masa depan bahwa nanti ada IPO sendiri untuk koperasi, ya, bursanya sendiri untuk koperasi. Nah, di pertumbuhan bisnis kita mengenal, dan kembali lagi terkait di pertumbuhan bisnis, ada yang pertumbuhan itu menggunakan pendekatan organik, di mana pertumbuhan bisnisnya itu melalui pengembangan perluasan unit usaha, ya, tadi di aktivitas bisnisnya, sedangkan di anorganik itu lebih banyak pada bagaimana melakukan penggabungan atau merger terhadap organisasi bisnisnya. Kalau organik lebih banyak pada produknya, anorganik ini lebih banyak pada kelembagaannya, kepada organisasinya. Nah, di dalam proses integrasi tersebut, di dalam proses penggabungan tersebut, kita ada yang sudah secara teoritis ada 3 yang kita sebut dengan integrasi horizontal, di mana integrasi horizontal itu penggabungan perusahaan dalam satu industri yang sama. Misalnya kalau misalnya di sektor operator seluler sama-sama Indosat dengan Telkomsel itu terjadi penggabungan misalnya, atau dengan beberapa operator yang lain misalnya yang industri yang sama, maka ini kita sebut sebagai integrasi horizontal. Nah, tujuan dari integrasi horizontal ini adalah untuk menguasai pangsa pasar. Kemudian yang berikutnya adalah untuk meminimalisir pesaing sehingga pangsa pasarnya itu semakin lama semakin banyak dikuasai oleh perusahaan kita. Kemudian yang pendekatan yang kedua itu menggunakan integrasi vertikal, ya, di mana perusahaan yang memiliki aktivitasnya ini dari mulai industri hulu dan hilir dalam rantai produksi atau pemasaran. Nah, di dalam proses ini ada 2 pendekatan yang kita kenal. Yang pertama adalah backward integration.
Nah, integrasi ini lebih banyak organisasi perusahaan itu melakukan penggabungan di sektor hulunya atau di sisi pemasoknya. Dan ada yang kedua pilihannya adalah forward integration, di mana integrasi ini lebih banyak pada perusahaan retail atau perusahaan hilir yang berperan sebagai distributor. Nah, ini nanti mana yang baik, mana yang terbaik tentu saja tergantung dari bisnis, apakah kekuatannya ada di mana, apakah kekuatannya di pemasaran atau kekuatannya di produksi atau di operasi. Ada juga untuk ini contoh di apa di yang ketiga ya, yang ketiga adalah diversifikasi. Ya, diversifikasi ini mengakuisisi perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan bisnis yang sudah dijalankan. Ini biasa kita kenal dengan istilahnya konglomerasi. Misalnya Sinarmas yang melakukan yang bisnis untuk United Tractor-nya, misalnya punya saham di United Tractor misalnya, kemudian membangun jalan, setelah lihat jalan ternyata ada kebun sawit, ya ada kebun sawit, dan ternyata lebih memilih kebun sawit karena sawit, kalau menggunakan bisnis di kebun sawit ini ternyata pendapatannya bisa dalam setiap setiap bulan panen misalnya seperti itu, atau dalam satu tahun panen berapa kali. Sedangkan kalau misalnya di jalan ini relatif lebih panjang. Kemudian tertarik di bisnis kelapa sawit, maka ini masuk di diversifikasi. Artinya ini perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan bisnis utama yang sedang dijalankan. Nah, ini mana yang lebih baik? Nah, ini manajer koperasi atau pengurus koperasi ini perlu mengidentifikasi faktor kekuatannya itu ada di mana. Nah, ini contoh untuk perusahaan yang melakukan merger. Jadi merger ini dua atau lebih perusahaan sepakat untuk membuat perusahaan gabungan, baik aset maupun kewajibannya. Nah, jadi pemilik perusahaan baru ini merupakan pemilik perusahaan yang digabungkan. Ini sebagai contoh, ini ada perusahaan A, perusahaan B, setelah merger, kemudian berubah menjadi perusahaan C. Nah, ini yang dilakukan misalnya untuk pada beberapa bank yang sudah melakukan merger, misalnya Bank Permata, kemudian Arta Media, Bank Patriot, atau yang terbaru ini misalnya Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia itu menggabungkan 4 bank, ya, Bank BTN Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah, ya, Bank Syariah Mandiri. Nah, kemudian mereka merger, namanya yang awal itu ketika listing masih berbadan hukumnya adalah Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah, baru kemudian perubahan nama. Jadi mereka melakukan 3 tahapan, merger dulu, kemudian baru dibuat nama yang baru. Nah, kemudian ada yang menggunakan pendekatan akuisisi. Di akuisisi ini prosesnya menguasai perusahaan lain, ya, dengan cara membeli seluruh atau sebagian besar saham dari perusahaan yang akan diakuisisi. Jadi tidak, perusahaannya tetap beroperasi, namun yang berubah hanya faktor kepemilikannya saja. Nah, kemudian ada yang berikutnya yang kita kenal dengan perusahaan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini perlu penggabungan usaha, di mana perusahaan yang melaksanakan penggabungan usaha itu dibubarkan terlebih dahulu. Ya, dibubarkan terlebih dahulu dan melebur menjadi satu perusahaan baru yang dibentuk dengan tujuan atau untuk mengambil alih aset dan kewajiban seluruh perusahaan yang bergabung. Nah, ini misalnya contoh, ada 3 perusahaan, nih perusahaan A, B, dan D, A, B, dan C. Nah, ini kemudian mereka dibubarkan, ya dilebur, dan kemudian berubah menjadi perusahaan D. Nah, ini kasusnya ketika kalau misalnya perusahaannya atau misalnya organisasi bisnisnya ini sudah sulit, ya, sudah sulit untuk diperbaiki. Dari keseluruhan bank ini memang sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga memang dilikuidasi, baru kemudian dibangun perusahaan yang baru. Ini kasusnya terjadi pada penggabungan Bank Bumidaya, misalnya Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, kemudian berubah menjadi PT Bank Mandiri. Nah, ada juga pendekatan yang lain, ya, pendekatan yang lain menggunakan pendekatan aliansi strategik. Ya, pendekatan aliansi strategik ini ketika mereka menggunakan segmen mengekspor pasar yang sama, ya,
namun dengan keterbatasan sumber daya yang memadai, sehingga kemudian mereka bergabung. Ya, perusahaan itu bergabung, ya, jadi badan hukumnya tetap perusahaan A dan perusahaan B, namun yang membedakan adalah dari sisi secara fungsionalnya, tetapi secara dari sisi badan hukumnya tidak mengalami perubahan. Nah, eh, kemudian kira-kira apa alasan ya? Alasan kemudian orang mereka kok perusahaannya mau diakuisisi gitu. Yang pertama bisa jadi karena memang pensiun ya, atau menikmati hari tua, misalnya ini untuk konteks di perusahaan bisnisnya. Kemudian kenapa dilikuidasi ya, atau kemudian dijual dengan pihak lain karena ada peluang yang lebih baik di tempat yang lain, atau ada alasan yang lain misalnya keuntungan modal, di mana pemilik ini membutuhkan lebih banyak modal, sementara modal yang tersedia belum mencukupi. Jadi beberapa barangkali di manajer koperasi bisa melihat, oh kira-kira ini bisnisnya bagus, tetapi ini pemiliknya sepertinya mereka sudah tidak mengurus lagi, misalnya. Nah itu bisa dilakukan kemungkinan bisa melakukan pendekatan tadi menggunakan merger dan atau akuisisi. Kemudian bisa juga dari si aspek operasional, ya misalnya perusahaannya bagus, potensinya bagus, pasarnya bagus, tetapi dari sisi mereka mengalami keberatan dari sisi operasional. Jadi karena SDM-nya, faktor SDM yang tidak memadai, kemudian karena faktor sumber daya dari sisi operasional yang tidak memadai, maka mereka tidak bisa memperbaiki aspek manajemen terkait dengan operasionalnya. Atau juga bisa karena masalah hutang, ya, di mana pemilik perusahaan itu sudah tidak bisa lagi membayar hutang yang lebih besar. Nah, ini yang perlu dinilai Bapak Ibu terkait dengan koperasi yang Bapak Ibu kelola, kira-kira pada fase yang mana. Ya, kalau di fase yang pertama, di fase yang tumbuh, itu berarti ada potensi koperasi untuk melakukan ekspansi. Dan tentu nanti perlu dinilai posisi strategik dari sisi koperasi. Posisi strategik itu ditentukan berdasarkan pada pertumbuhan penjualannya, dan yang kedua adalah didasarkan pada pangsa pasar pangsa pasarnya. Ketika pertumbuhannya sudah menurun, misalnya kemudian penjualannya sudah menurun dan pangsa pasarnya juga relatif kecil, maka ini berarti sudah ada tanda-tanda pada masuk di tahap berikutnya, yaitu retrenchment. Artinya untuk menghindari kerugian kebangkrutan yang lebih besar, ya sebaiknya memang ya pilihannya operasinya atau perusahaannya ditutup seperti itu. Nah ini memang ini yang sulit ya di koperasi, dan saya tahu ini tidak mudah Bapak Ibu untuk kalau di perusahaan yang non koperasi mungkin ini bisa dilakukan, artinya prosedurnya tidak begitu sulit ya untuk melakukan ini, tetapi di di koperasi atau manajer koperasi agak sulit ketika memutuskan apakah dia terutama kalau misalnya keputusannya adalah retrenchment atau penciutan, atau melakukan penciutan terhadap aktivitas bisnisnya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu, apakah posisi koperasi kita ini kalau misalnya nanti bisa tumbuh, apakah yang dibutuhkan itu di vertical growth, artinya kita memiliki kekuatan di pasar, tetapi dari sisi operasionalnya atau bahan bakunya, misalnya kemudian dari sisi supply bahan bakunya itu yang lemah, maka berarti pilihannya menggunakan pertumbuhan vertikal, ya, atau itu melakukan integrasi vertikal. Tapi kalau misalnya ternyata di sisi yang dari sisi pasarnya bagus, ya pasarnya bagus dan dari sisi produknya bagus, berarti bisa juga melakukan pilihannya pertumbuhan horizontal. Kita memilih koperasi-koperasi yang sejenis yang kira-kira memungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Namun saya tahu ini tidak mudah ya, karena penggabungan itu konsekuensinya stakeholder internya, anggotanya jadi berubah, yang sebelumnya mungkin relatif lebih homogen. Ketika penggabungan anggotanya relatif sangat heterogen. Nah, kemudian di sisi yang lain kita perlu juga menilai posisi koperasi kita itu ada di fase yang mana.
Kalau di fase yang awal, fase pengembangan produk, berarti koperasi lebih banyak pada bagaimana menciptakan atau membuat produk yang diminati oleh pasar. Fokus pada peningkatan kualitas dan standarisasi produk terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya, artinya nanti kalau misalnya kalau misalnya melakukan kerjasama kemitraan yang lain, berarti terkait dengan produk. Bagaimana produk ini bisa meningkat kualitasnya. Bagaimana supaya produk yang dihasilkan oleh koperasi ini bisa terstandarisasi. Nah, kemudian kalau misalnya ini sudah tidak ada masalah, ya berarti koperasi tersebut sudah masuk fase yang kedua, yang kita sebut dengan fase pengembangan manajerial. Nah, di fase pengembangan manajerial ini, maka yang perlu dibenahi, yang perlu diperbaiki terkait dengan fungsi-fungsi organisasi koperasi. Baik terkait dengan pemasaran, manajemen pemasaran, kemudian manajemen SDM, manajemen operasi, dan manajemen keuangan, ya, keuangan operasi pemasaran dan SDM. Ini perhatian dari manajer koperasi atau pengurus koperasi perlu dilakukan. Artinya nanti kalau sudah pada fase ini sudah mulai di pembenahan tata kelolanya, ya SOP-nya, kemudian sistem informasi manajemennya. Karena kalau koperasinya sudah mulai tumbuh besar, ya, sedangkan SOP-nya terkait belum dari si tata kelolanya di fungsi-fungsi keuangan terkait dengan proses pendanaan, investasi, dan administrasi akuntansinya tidak dibenahi, maka koperasinya bisa jadi besar, misalnya bisa asetnya membesar, misalnya mencapai puluhan miliar begitu, tetapi karena aspek manajerial ini tidak menjadi perhatian bagi pengurus koperasi atau manajer koperasi, maka ketika uangnya dibawa kabur begitu, ini tidak ada lagi sistem kontrol di sini. Nah, kalau ini sudah dilakukan, baru kemudian masuk ke tahap pengembangan strategik. Nah, di pengembangan strategik ini baru perusahaan atau koperasi atau di organisasi bisnis baru memikirkan kira-kira partner strategi di proses pengembangan strateginya terkait dengan pengembangan kelembagaan, melakukan merger, akuisisi, dan seterusnya. Itu nanti ketika di 2 tahap sebelumnya itu sudah mulai kokoh seperti itu, sudah mulai ada penguatan di dalam proses itu. Nah, tetapi kalau misalnya masih belum, ya sangat sulit koperasi atau perusahaan bisnis pada umumnya itu mendapatkan kepercayaan dari mitra yang akan kita ajak kerjasama. Nah, ini kurang lebih anatomi dari manajemen organisasi dalam ini konteksnya koperasi. Jadi ini adalah anatomi organisasi bisnis di mana kita tahu pendekatan ketika sudah pada fase pendekatan manajerial, maka fungsi-fungsi organisasi yang dominan. Nah, karena manajemen itu tidak bisa diterapkan di luar organisasi, manajemen ini hanya bisa diterapkan di dalam organisasi. Jadi kalau misalnya aspek-aspek organisasinya belum terbentuk, maka sangat sulit bisa bertahan, ya bisa mempertahankan kinerja dari organisasi bisnis termasuk koperasi. Nah, kalau kita lihat anatomi dari manajemen organisasi ini, kita ada beberapa level. Nah, organisasi ini bisa organisasi bisnis, bisa juga organisasi publik. Nah, ini nanti tergantung nanti koperasi yang Bapak kelola itu lebih banyak mendekati ke aspek yang mana. Apakah organisasi bisnis, ya, atau organisasi publik. Ya, organisasi bisnis kan bisa dimiliki oleh swasta, organisasi bisnis juga bisa dimiliki oleh negara. Bisa juga organisasi publik, ya, bisa organisasi publik yang dimiliki negara bisa juga dimiliki oleh swasta. Organisasi bisnis yang dimiliki swasta, misalnya ya yang selama ini Bapak Ibu sudah kenal ya, ada CV, PT, persorangan, dan salah satunya adalah koperasi, ya, yang dimana itu organisasi bisnis yang dimiliki oleh swasta. Ada juga organisasi bisnis yang dimiliki oleh negara seperti BUMN, BUMD, BUMDes, dan sejenisnya. Nah, kalau aktivitasnya sudah organisasi bisnis, maka nanti fungsi keuangannya juga keuangan bisnis. Ya. Tidak ada SDM-nya juga SDM yang terkait dengan aktivitas bisnis, operasinya operasi bisnis, pemasarannya juga pemasaran bisnis. Karena outputnya nanti juga outputnya organisasi bisnis, outputnya ya produk bisnis yang orientasinya adalah profit. Nah, kalau organisasi publik, organisasi publik tentu saja ada yang dimiliki negara, ya dari yang instansi pemerintah, kepolisian, kementerian, lembaga, badan, dan seterusnya.
ada juga organisasi publik yang dimiliki oleh swasta. Misalnya yayasan, kemudian lembaga zakat, lembaga donor, LSM dan sejenisnya, maka itu termasuk pada organisasi publik yang dimiliki oleh swasta. Nah, kira-kira koperasi Bapak Ibu masuk kategori yang mana? Apakah organisasi koperasi yang dikelola itu termasuk organisasi bisnis atau bisnis sosial di mana aktivitas bisnisnya lebih dominan, atau organisasi sosial bisnis, aktivitas sosialnya lebih dominan, tetapi ada aspek bisnisnya. Nah, tentu saja nanti manajer koperasi lebih banyak dominan kalau misalnya kita bicara levelnya, yang pertama di level korporasi, maka di top level manajer koperasi hendaknya lebih banyak fokus pada orientasinya eksternal. Ya, eksternal itu ada lingkungan makro dan lingkungan mikro. Nah, lingkungan eksternal ini terkait dengan lingkungan makro, ya terkait dengan tren perubahan yang ada di lingkungan makro. Ini juga perlu dipahami. Jadi seharusnya sudah di level uh, direktur ya atau di manajer atau di ketua koperasinya itu lebih banyak orientasinya pada eksternal. Apa yang terjadi perubahan yang di luar yang harus disesuaikan sehingga koperasi sistem proses bisnis yang ada di internal itu kemudian menyesuaikan. Nah, koperasi ini ada yang bersifat lingkungan ini ada yang bersifat makro dan lingkungan mikro. Nah, pergerakan inilah yang perlu dianalisis, perubahan-perubahan inilah yang perlu dianalisis oleh pengurus koperasi. Ya, perubahan kebijakan, regulasi terkait dengan koperasi, misalnya untuk lingkungan politiknya, kemudian lingkungan ekonomi yang terkait dengan kenaikan suku bunga itu juga nanti mempengaruhi apakah kondisi makro itu mendukung atau tidak. Kemudian yang berikutnya di lingkungan mikronya, ini manajer koperasi juga perlu menganalisis faktor lingkungan mikro, atau kata lainnya itu adalah lingkungan industri, untuk menganalisis kira-kira ada perubahan selera konsumen atau tidak di pelanggan itu. Kemudian ada pesaing baru nggak di produk yang sama. Kemudian ada pesaing yang ada pesaing baru atau tidak, ya, atau pesaing yang sudah ada. Atau juga nanti bisa lihat dari sisi perubahan dari sisi pemasok, apakah mereka secara konsisten mampu untuk mensupport kegiatan bisnis kita. Nah, di level strategik itu lebih banyak pada menentukan, ya ini tugasnya di level CEO, ya di level direktur, direksi atau nanti koperasi di ketua koperasinya, maka menentukan untuk memastikan ya, visi, misi, tujuan dan strategi dari koperasi yang akan dibangun. Jadi kalau bicara di level korporasi, maka lebih banyak pada kenapa kemudian koperasi ini harus ada. Lebih banyak pada pertanyaan apakah koperasi ini harus ada. Kemudian di tahap berikutnya di level divisi, ketika nanti unit bisnisnya ada beberapa atau unit usahanya ada beberapa, maka strategi di unit bisnis pertanyaannya adalah apakah koperasi tetap akan melakukan bisnis tersebut atau tidak. Ya, karena walaupun secara korporat sudah sesuai, tapi ternyata dari sisi strategi unit bisnisnya tidak mendukung. Ya, artinya dari sisi tingkat persaingannya, kemudian pangsa pasarnya itu sudah sulit masuk misalnya. Nah, ini nanti pertimbangannya adalah di aspek unit bisnisnya. Jadi unit bisnis itu bisa buka tutup, ya koperasi itu bisa menutup unit usahanya kalau memang tidak menguntungkan. Koperasi bisa mengekspansi, menambah unit usaha kalau misalnya nanti membutuhkan, itu berarti masuk pada strategi divisi dan strategi unit bisnis. Dan yang terakhir ini adalah strategi fungsional. Ya, di strategi fungsional pengurus koperasi sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara lebih detail. Nah, fungsi keuangan, misalnya fungsi keuangan kan keputusannya ada 3, ya, manajer koperasi, manajer keuangan, tuh fungsinya ada 3. Untuk funding, ya, mencari sumber pendanaan koperasinya, kemudian investing, ya, artinya uang yang ada di koperasi ketika modalnya terlalu banyak, karena untuk modal terlalu banyak itu juga jadi masalah. Ya, artinya ketika modal terlalu banyak, kemudian ekspansi bisnisnya terbatas, artinya apa? Artinya benefit yang diterima oleh anggota itu berarti akan semakin menurun. Berarti koperasi perlu melakukan ekspansi usaha supaya apa? Supaya modalnya tidak diam. Ya. Kalau modalnya diam, berarti nanti perbandingan antara aktivitas bisnis
keuntungan dibandingkan dengan aset yang kita miliki itu tidak sebanding, keuntungannya relatif kecil. Artinya biaya modal tingkat pengembalian modalnya akan semakin kecil. Dan itu artinya manfaat yang diterima anggota juga semakin kecil. Kemudian tadi ya funding, investing, dan fungsi yang berikutnya adalah fungsi accounting, ya, fungsi untuk melakukan pencatatan pendokumentasian laporan keuangan. Karena ini menjadi penting juga, kita kita koperasinya besar, pasarnya besar, kita sudah memenangkan persaingan, tapi fungsi akuntansinya tidak jalan, sehingga koperasinya ambruk, ya ambruknya itu tidak ketahuan, ya bertahap. Kalau kita lihat, kalau istilahnya self-defeating behavior, perilaku yang menghancurkan kita, ya dengan kita mengabaikan SOP, dengan mengabaikan manajemen risiko, ya, kemudian sistem akuntansinya tidak berjalan, sehingga koperasinya tanpa sadar sudah ambruk, dan untuk mengembalikan lagi tidak susah karena tidak bisa terdeteksi dari awal. Kemudian yang terakhir tadi di fungsi yang berikutnya adalah fungsi kalau di corporate, ya di perusahaan itu menggunakan dividend policy. Kalau di koperasi ya kita lihat menggunakan pemeringkatan sisa hasil usaha. Kemudian di sisi SDM, dari sisi SDM juga manajer koperasi perlu mempertimbangkan, ya, dari mulai rekrutmen, kemudian seleksinya, sampai kemudian bagaimana memaintain SDM-nya. Makanya biaya SDM biaya SDM ini termasuk yang cukup besar, karena SDM inilah yang nanti akan mengelola organisasi koperasi. Jadi tidak ada artinya kalau kita punya aset yang besar, kita punya sumber daya yang besar, modalnya besar, tetapi kita tidak memiliki SDM yang baik. Ya, SDM yang baik tentu saja ketika mereka kerja di koperasi, mereka mendapatkan sistem remunerasi yang berkualitas. Ya, sistem remunerasi yang berkualitas itu artinya walaupun bisa jadi belum secara nominal belum sesuai dengan ekspektasinya, tetapi mereka tahu bahwa yang dibayar, apa yang mereka terima itu sebanding dengan yang mereka lakukan dan kontribusi mereka terhadap organisasi koperasi. Dan yang berikutnya di fungsi operasi, ya, fungsi operasi ini lebih banyak pada mengubah input menjadi output. Ya, di sisi ini nanti lebih banyak dari sisi operasionalnya, yaitu penyediaan teknologi supaya inputnya lebih efisien dan outputnya lebih efektif. Jadi fokusnya ketika kita mengelola manajemen organisasi koperasi, finalnya itu adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi bicara mengenai input, sedangkan efektivitas itu lebih banyak pada outputnya. Nah, nanti baru bicara mengenai pengembangan produk dan mereknya. Artinya produk yang di pengembangan ketika koperasi sudah settle, ya, maka terus produk-produknya itu terus melalui perkembangan, ya di pengembangan lini produknya, dan dari sisi yang lain nanti bisa dilakukan dari sisi aspek tersebut. Ini adalah anatomi organisasi organisasi koperasi. Jadi untuk strateginya ada strategi corporate atau strategi korporasi, kemudian strategi divisi dan strategi divisi dan unit bisnis, dan yang terakhir adalah strategi fungsional. Artinya ketika kita melakukan kemitraan, apakah kemitraan itu dari sisi pengelolaan produknya, artinya tidak kerjasamanya bukan pada hal yang strategis kelembagaannya, tetapi pada sisi produknya, atau kerjasamanya dari sisi fungsionalnya, kerjasama keuangan misalnya, atau kerjasama SDM, atau kerjasama operasi, atau kerjasama di pemasaran. Nah, ini perlu disepakati ya. Artinya ketika nanti koperasi memilih untuk melakukan penggabungan atau merger, akuisisi, ketika bergabung kita mendapatkan benefit apa? Benefit di sisi keuangan kah? Atau benefit dari sisi SDM? Benefit dari sisi operasi? Atau dari sisi pemasaran? Nah, ini nanti yang menilai, yang melakukan penilaian lebih detail itu adalah di manajernya. Oke, untuk berikutnya, nah, produknya itu bisa apa? Ya, nanti produk koperasi itu tidak selalu dalam bentuk barang. Ya. Produk itu apa yang dimaksud dengan produk? Produk adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berdaya guna. Maka produk itu bisa barang, bisa jasa, bisa orang, bisa organisasi,
bisa event, ya, bisa pengalaman, bisa aktivitas, bisa pengetahuan, semua hal yang bisa menghasilkan nilai, maka itulah produk. Nah, nanti koperasi baru menentukan kira-kira apakah akan melakukan target pasarnya di pasar lokal atau pasar global. Karena aktivitas pemasarannya sama. Baik pasar lokal maupun pasar global itu aktivitasnya sama, segmentasinya sama, targetingnya sama, pemosisiannya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya lingkungannya. Yang membedakan adalah faktor lingkungannya. Justru faktor lingkungan inilah yang jadi yang apa? Yang sulit ya. Karena dari sisi aktivitasnya ya program pemasarannya untuk yang produk di apa di eh, pasar lokal maupun pasar global aktivitasnya sama. Nah, dari sisi itu maka artinya ketika koperasi ingin melakukan go internasional, kalau kita lihat tadi fasenya ada tiga fase ya, fase pengembangan produk, fase pengembangan manajerial dan fase pengembangan strategik, maka asumsinya koperasi yang akan go internasional yang sudah pada fase pengembangan strategik, maka di dua fase sebelumnya, ya, fase pengembangan produk dan fase pengembangan manajerial itu sudah selesai ya sudah diselesaikan ya. Tahapan itu sudah pada tahap yang masalah-masalah yang di produk, masalah-masalah yang di manajerial itu sudah terselesaikan. Baru masuk pada tahapan fase pengembangan strategik atau pengembangan ekspansi pasar dari pasar lokal ke pasar global. Ya tadi ya, kalau pasar lokal lingkungan yang membedakan itu adalah faktor lingkungannya. Ya, makanya yang mempelajari lingkungan politiknya itu politik luar negeri, ekonomi luar negeri, sosialnya, target pasarnya sosial budaya di luar negeri yang menjadi target market kita, kemudian dari sisi teknologinya. Nah, ini Bapak Ibu apa kalau kita menggunakan pendekatan kompetitif strategik ya, pendekatan bagaimana sebuah organisasi bisnis itu memiliki keunggulan strategik atau kita lihat dengan strategi competitiveness. Maka kita perlu mengidentifikasi di tahap awal, kita perlu mengidentifikasi sejauh mana sumber daya yang kita punya, baik yang berwujud ya, maupun yang tidak berwujud. Jadi kita punya tanah, berarti tanah itu masih berupa sumber daya. Tapi ketika tanah itu sudah dikelola menjadi toko, menjadi rumah, menjadi kos-kosan, menjadi sekolah, menjadi rumah sakit, maka kita berarti sudah mengubah sumber daya itu menjadi kapabilitas. Jadi kapabilitas itu adalah kemampuan, apa yang dimaksud kapabilitas? Kapabilitas itu adalah kemampuan organisasi untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Jadi Bapak, kalau misalnya untuk menilai apakah seseorang layak untuk menjadi pengurus koperasi, coba mereka lihat kira-kira mereka bisa melihat potensi-potensi yang ada di sekitar nggak? Ya. Kalau misalnya mereka belum tidak melihat sumber daya itu menjadi sebuah produk, ya jadi kapabilitas dan eh, kemampuan kita untuk mengubah sumber daya itu menjadi suatu produk ya, yang bernilai, maka ya itu berarti belum layak untuk mengelola koperasi karena tidak ada value yang diberikan. Nah, kapabilitas itu bisa dalam bentuk kapabilitas finansial, human capital, ya, jadi kalau misalnya koperasi itu memiliki SDM yang berkompeten, yang kompeten, eh, itu berarti termasuk pada kapabilitas yang dimiliki oleh koperasi. Kemudian networking, jaringan, ya ini juga yang nanti yang menentukan kemampuan koperasi untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Dan tahap berikutnya itu belum cukup. Ya, yang tahap berikutnya adalah, oh saya sudah mampu membuat produk, tetapi ternyata produk pesaing itu ternyata lebih baik dibandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh koperasi kita. Berarti koperasi kita belum memiliki core kompetensi atau kompetensi inti. Nah, core kompetensi ini diukur menggunakan apakah produknya kemampuan kapabilitas yang dimiliki koperasi ini itu memiliki memiliki keunikan atau tidak atau rarely ya, atau koperasinya sumber daya yang dimiliki koperasi kemampuannya kapasitasnya kapabilitasnya itu relatif jarang dimiliki oleh koperasi yang lain. Yang kedua adalah valuable, bernilai apa tidak. Kemudian unsubstitute, apakah produk kita atau
kapabilitas yang dimiliki koperasi itu digantikan oleh yang lain, bisa digantikan oleh yang lain atau tidak. Berarti kalau misalnya tidak bisa digantikan, berarti kita memiliki core kompetensi. Nah, core kompetensi inilah yang perlu dicari ya oleh pengurus koperasi, manajer koperasi. Kira-kira keunikan koperasi kita dibandingkan koperasi yang lain itu apa? Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah costly to imitate. Artinya kalau ada koperasi yang lain atau unit usaha yang lain, organisasi bisnis yang lain akan meniru apa yang kita miliki, mereka harus bayar lebih mahal. Ya, mereka harus bayar lebih mahal. Nah, inilah kenapa kemudian untuk koperasi perlu menentukan memiliki core kompetensi. Nah, kadang-kadang core kompetensi ini tidak dimiliki oleh koperasi secara internal. Itulah kemudian faktor yang mendorong koperasi untuk melakukan penggabungan atau organisasi bisnis melakukan penggabungan. Karena untuk menciptakan costly to imitate, produk yang unik misalnya, atau kemudian produk yang valuable dan tidak bisa tergantikan yang lain, itu tidak mungkin dilakukan oleh koperasi sendirian. Maka kemudian dicari, oh ini ternyata saya harus bermitra dengan perusahaan A, perusahaan B seperti itu. Jadi ada faktor yang mendorong untuk menilai apakah koperasi itu perlu melakukan penggabungan atau tidak. Dan yang berikutnya adalah eh, apa mendapatkan itu tentu saja kita finalnya targetnya adalah untuk mendapatkan competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, koperasi ketika untuk mendapatkan keunggulan bersaing, apakah menggunakan pendekatan kooperatif, pendekatan kerjasama atau kolaborasi, atau memilih bersaing, ya, bersaing dengan asing yang ada. Karena kalau misalnya konsepnya di negara sosialis misalnya yang tidak artinya tidak sudah dari si kepemilikan dilakukan oleh negara dan distribusi kekayaannya dilakukan oleh negara, maka itu tidak masalah, artinya koperasi tidak memiliki pesaing. Tetapi kalau kita menggunakan sistem ekonomi pasar, ya, menggunakan sistem ekonomi pasar, berarti mau tidak mau koperasi harus bersaing. Nah, bersaing itu koperasi harus memiliki core kompetensi. Nah, kadang-kadang core kompetensi itu tidak dimiliki oleh koperasi, sehingga koperasi perlu melakukan penggabungan, melakukan kerjasama dengan pihak lain, dengan unit bisnis yang lain. Nah, untuk mendapatkan core kompetensi, ya, untuk mendapatkan core kompetensi, maka kita perlu melihat dari sisi rantai nilai yang dimiliki oleh koperasi. Nah, apakah semakin besar rantai nilai itu dibangun koperasi ini sudah semakin terintegrasi dari mulai inbound logistik, operation, outbound logistik sampai kemudian marketing, sales, sampai di service itu kemudian masuk bagian pada rantai nilai bisnis, rantai nilai dari yang dikelola oleh koperasi, ya kan tidak harus dengan merger, tidak harus dengan akuisisi, bisa juga melalui strategic partnership atau aliansi strategik, ya, aliansi strategik dengan perusahaan yang lain. Jadi badan hukumnya masing-masing tetap masing-masing, tetapi melakukan aktivitasnya itu secara terintegrasi. Karena untuk ini tidak mudah untuk mengintegrasikan dari mulai inbound logistik sampai ke service kalau menggunakan sumber daya internal, ya, menggunakan sumber daya internal cukup berat, sehingga nanti perlu memilih kira-kira bagian mana yang perlu dikerjasamakan. Apakah di bagian inbound logistiknya diserahkan pada pihak lain misalnya, atau kerjasama dengan pihak lain, atau dari si outbound logistiknya, ya, dari outbound logistik itu logistik dari bahan baku sampai ke pabriknya. Kalau inbound logistik, kalau outbound logistik itu dari pabrik sampai ke tangan konsumen. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Maka itulah kenapa alasan penggabungan itu diperlukan. Ya, penggabungan tidak diperlukan agar bisa mengorganisir, ya, secara terintegrasi dari mulai inbound logistik, ya, logistik dari mulai bahan baku sampai ke perusahaan, ke kooperasinya, sampai kemudian di pelayanannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk menentukan apakah koperasi ini perlu melakukan kerjasama atau tidak, maka kita lihat dari sisi industrinya. Apakah industri kita itu termasuk pasarnya monopoli atau tidak? Ya, kalau monopoli misalnya PLN, ya, atau Pertamina misalnya, dia pasarnya itu pasar monopoli, ya itu tidak perlu. Kenapa? Karena mereka sudah punya captive market. Mau harga berapapun, ya mereka pasti pasar akan terima.
Tapi semakin ke kanan, kalau tingkat karakteristik industrinya itu semakin ke kanan atau semakin mendekati persaingan sempurna, maka inilah yang kita perlu melakukan integrasi. Apakah itu menggunakan integrasi vertikal? Ya tadi kalau integrasi vertikal itu artinya menggabungkan dari sisi suppliernya, atau menggunakan pendekatan integrasi vertikal, baik integrasi vertikal forward maupun backward, baik dari sisi integrasinya menggabungkan di suppliernya maupun menggabungkan di sisi retailnya. Nah, Bapak Ibu bisa menilai kira-kira karakteristik produk kita itu masuk yang mana. Ya, kalau misalnya tadi masuk monopoli, ya sudah, nggak perlu, kita tidak perlu berpikir kita akan melakukan merger atau kita melakukan akuisisi terhadap korporasi yang. Kenapa? Untuk apa? Untuk kita sudah apa, pasarnya monopoli. Tapi kalau ternyata bukan, ya berarti semakin ke kanan, ya berarti semakin ada kebutuhan untuk melakukan penggabungan. Ya, itu poinnya itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya produknya, karakteristik industrinya itu monopoli ya atau duopoli lah ya, maka itu tidak perlu dilakukan. Tapi semakin ke kanan, maka ini kita semakin diperlukan. Untuk kepentingan apa? Tadi ada kepentingan efisiensi, ya, efisiensi di operasi atau di pemasaran, bisa juga untuk kepentingan untuk menguasai pasar, kepentingan untuk meminimalisir pesaing, yaitu maka isu terkait dengan penggabungan itu menjadi relevan. Nah, ini beberapa koperasi yang sudah berhasil untuk melakukan merger ya, kalau di luar negeri, yang kooperatif koop ya apa yang mereka melakukan akuisisi terhadap uh, retailer makanan seperti punya Saumur-Fed ya. Nah, ini untuk membantu meningkatkan di sektor retail. Artinya nanti integrasi vertikal, forward integration. Jadi di distributornya apa di pemasarannya. Kemudian ada juga yang di DFA yang ini akuisisinya di integrasi vertikal, forward integration. Jadi backward integration. Jadi integrasinya di suppliernya, ya di bahan bakunya, di produksinya, di fungsi operasinya. Dan kalau kita bicara mengenai fungsi organisasi kan 4 tadi ya. Keuangan, SDM, operasi, pemasaran. Nah, ini kalau misalnya yang backward itu lebih banyak di input, sedangkan forward itu lebih banyak di outputnya sampai ke pemasaran. Kemudian ada yang lain, Bank of Kenya itu misalnya mengakuisisi bisnis dan aset dari Jamii Bora Bank ini untuk menentukan ini. Nah, ini kalau yang poin 3 itu bertujuan untuk menguasai pangsa pasarnya. Jadi kooperasinya mengakuisisi bank supaya posisi pasarnya itu semakin kuat. Ada juga yang di Kanada, ini memakai produk mengakuisisi eh, apa grup ya, Jamii Group Limited tahun 2009. Ya, ini juga korporasi asuransi untuk memperkuat posisi pasar. Jadi motif untuk melakukan merger dan akuisisi itu nanti motifnya bervariasi, tergantung dari kepentingan pengurus korporasi, apakah dia kepentingannya untuk menguasai pasar atau dia menguasai dari sisi sumber dayanya di produksinya. Nah, ini dilakukan, jadi tidak tidak selalu berhasil. Jadi ada beberapa yang eh, gagal juga, tidak selalu. Nah, ini cerita untuk kita belajar, kan ada dari best practice, kita belajar dari yang berhasil, tapi juga kita melakukan belajar dari yang gagal. Nah, ini faktor-faktor kegagalannya lebih banyak tadi ya, ketika itu digabung ada perbedaan budaya, kemudian ketika sehingga perbedaan itu kemudian mempengaruhi nilai sahamnya turun, akhirnya malah bukannya nilai perusahaannya naik tapi malah turun gitu. Nah, ini juga ada yang cerita yang lain, bisa di Quaker Oat ya, tahun 94 ya, melakukan akuisisi terhadap merek minuman Snapple. Nah, tapi ternyata
ini juga mengalami kerugian. Jadi faktor merek itu juga nanti mempengaruhi. Ya. Kemudian ada lagi yang merger perusahaan otomotif ya dengan yang lain itu juga mengalami kerugian. Jadi tidak selalu cerita merger akuisisi itu berhasil. Ya, kita belajar dari ada banyak yang berhasil, banyak tidak sedikit juga yang gagal. Sehingga nanti inilah yang jadi jadi pertimbangan ketika Bapak Ibu melakukan melakukan penggabungan, maka studi kelayakan itu penting dilakukan karena resikonya sangat besar. Apalagi di koperasi, kalau di perusahaan itu pemiliknya kan relatif tidak yang berkepentingan tidak relatif banyak karena ketika pemegang saham ya ketika dia sudah melakukan akuisisi maka tanggung jawabnya itu sudah beralih. Tapi kalau di koperasi kan tidak, ya, lebih lebih kompleks ya ketika melakukan penggabungan ini relatif lebih kompleks. Ya. Kemudian yang lain, misalnya terkait dengan proses manajer merchant akuisisi koperasi ini perlu menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Nah, ketika misalnya koperasi akan melakukan eh, berencana melakukan merger dan akuisisi koperasi, maka tahap yang perlu dilakukan adalah melakukan penilaian dan identifikasi awal. Artinya koperasi ini perlu apakah urgent nggak kita melakukan melakukan penggabungan. Kalau penggabungan ini mau apa? Mau akuisisi atau merger atau konsolidasi. Kalau konsolidasi artinya dibubarkan dulu koperasinya, kemudian dibentuk, digabung itu ya, baru kemudian dibentuk koperasi yang baru. Atau cukup melakukan aliansi strategik ya. Udahlah kita koperasi masing-masing saja, kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri. Yang penting fokusnya pada produknya terpenuhi. Jadi pilihannya itu. Sehingga tidak tidak terkesan terburu-buru bahwa karena saking di sana apa eh, penggabungannya berhasil, belum tentu di koperasi yang kita kelola berhasil. Sehingga kita perlu menganalisis seberapa penting apakah kerjasamanya di level fungsional ya tadi yang fungsi fungsional itu fungsi pemasaran SDM operasi keuangan dan di pemasaran ya keuangan SDM operasi pemasaran atau di level strategiknya di kelembagaannya. Nah, kalau di kelembagaan berarti bicara mengenai kepemilikan terkait dengan kepemilikan aset koperasinya. Karena kan kalau misalnya kita proses merger dan akuisisi di organisasi bisnis non koperasi itu tidak begitu rumit ya karena begitu begitu diakuisisi maka sudah otomatis aset kita itu bertambah. Ya, aset dari pemilik perusahaannya kan bertambah. Tapi kalau di koperasi kan tidak. Ya karena di kita belum menganut apa proporsional menganut proporsional kepemilikan terhadap koperasi. Jadi misalnya tabungan simpanan wajib atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimiliki oleh Bapak di koperasi itu ya Bapak Ibu yang sudah yang disimpan di koperasi itu meskipun terjadi merger terjadi akuisisi melakukan konsolidasi kan simpanan wajibnya simpanan pokok tidak berubah ya segitu-segitu aja. Artinya ada masalah di sisa aset yang dimiliki oleh koperasi. Ini punya siapa? Apakah milik yang mengakuisisi atau yang diakuisisi? Ini kita belum di koperasi, apalagi di aturan kita itu belum menganut proporsional. Harusnya kan begitu asetnya naik, maka simpanan pokok dan simpanan wajib kita yang ada di simpanan kita yang ada di koperasi itu seharusnya juga naik aset kita, presentasinya karena presentasinya naik. Nah, Bapak Ibu, yang selama ini kan tidak. Kita nyimpan uang di koperasi dari tahun kapan gitu ya. Misalnya udah 20 tahun, 30 tahun misalnya. Tapi uang yang kenaikan aset koperasi tidak dinikmati oleh anggota dari awal yang mereka sudah merintis dari awal. Sehingga kalau terjadi merger dan akuisisi ini yang jadi masalah. Nah, belum belum dikonversi menjadi aset yang dimiliki oleh anggota koperasi. Nah, kemudian tadi penawaran yang kita tentukan, kita targetkan mana yang akan kita melakukan merger, di bagian mana kita mergernya, nah itu perlu dilakukan untuk menyesuaikan bargaining power dari koperasinya. Dan tentu saja ini harus persetujuan anggota. Ini yang sulit ya, ketika artinya misalnya koperasi punya 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 eh, pertimbangan bahwa ini kalau bisnisnya ini segera ini, tapi wah ini harus RAT dulu ya, rapat anggota harus
harus persetujuan anggota dulu misalnya. Harus musyawarah dulu dengan anggotanya apakah disetujui atau tidak. Apalagi kalau ini melalui mekanisme voting, ya, one man one vote. Apalagi kalau nanti dimulai digabung, ya, kalau mulai digabung eh, koperasi yang lama, ya, koperasi dengan koperasi yang baru, anggota yang lama dengan anggota yang baru, nah ini kepentingannya sudah berbeda lagi. Nah ini yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu karena ya tadi di koperasi hanya melihat dari apa, tidak melihat dari komposisi apa suaranya itu, tidak melihat berdasarkan pada kontribusinya atau proporsinya. Nah, itu yang agak agak sulit ketika kita melakukan proses merger yang akuisisi. Tapi bukan berarti tidak bisa, ya. Bukan berarti tidak bisa, ya. Tetapi memang cukup perlu waktu yang cukup panjang untuk proses itu. Karena anggotanya bisa jadi tidak mau, saya tidak mau kalau nanti mereka masuk benefit yang diterima akan turun. Sama seperti misalnya beberapa koperasi, ya koperasi nelayan, ya, salah satu koperasi di Cilacap asetnya besar ya puluhan miliar, tapi setelah dikonversi ke benefit atau manfaat yang diterima anggota relatif kecil. Ya, mereka lebih baik membuat membuat koperasi yang baru. Mereka keluar dari koperasi yang lama, mereka membuat koperasi yang baru, walaupun asetnya lebih kecil, tapi mereka merasa bahwa benefit yang mereka terima lebih lebih besar. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan sebelum melakukan proses merger dan di proses penggabungan. Nah, ini yang tantangannya Bapak Ibu. Jadi sebelum penggabungan, ya mungkin anggotanya relatif homogen, ya. Tapi begitu nanti akan, maaf ini seharusnya setelah penggabungan yang di bawah itu ya. Nah, ini jadi tambah rumit karena pengambilan keputusan ya one man one vote tadi. Nah, ini mungkin nanti yang di aturan berikutnya apakah memungkinkan itu proporsional ya berdasarkan suara itu tidak tidak satu orang satu suara ya. Nah, itu kelemahan dari demokrasi kan satu orang satu suara ya. Walaupun kontribusinya tidak ada misalnya nggak pernah tidak pernah relatif kecil kontribusinya kepada koperasi tapi suaranya sama dengan mereka yang sudah berdarah-darah membangun koperasi. Nah, itu perlu perlu menjadi pertimbangan kita sehingga nanti perbaikan di regulasinya itu nanti mengakomodasi. Tapi bukan berarti kooperasinya jadi koperasi kapitalis, bukan. Ya. Bukan berarti menjadi koperasi kapitalis, tetap menggunakan pendekatan. Hanya nanti proporsinya suara yang berbeda. Ya. Artinya kita menghargai isi otaknya juga, bukan hanya menghitung jumlah kepalanya, tapi menghitung isi kepalanya juga. Jadi ada bobotnya, gitu, tidak dikonversi begitu saja. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini kita jadi bahan diskusi dan kita sama-sama belajar Bapak Ibu dan kami juga belajar dari praktek yang sudah diterapkan di tempat yang lain dan ini jadi kalau misalnya gagal itu jadi lesson learning buat kita ya kita kalau belajar atau kalau Bapak Ibu bisa mempraktekkan dan berhasil maka itu jadi best practice buat kita. Baik, itu Mbak Nabila, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, luar biasa sekali Pak Afif untuk paparannya. Kita apresiasi ini daging semuanya ya. Oke, paparan Pak Afif tadi juga sudah sangat jelas ya, mulai dari jenis-jenis strategi yang bisa kita laksanakan, step by step-nya seperti apa, sampai contoh koperasi yang sudah berhasil, atau perusahaan-perusahaan di dunia ini yang sudah berhasil dan tidak berhasil, sudah dikomparkan langsung. Bisa diterima, rekan inovator untuk materinya ya? Oke. Yang masih ready untuk kita beranjak ke sesi diskusi dan tanya jawab, silahkan tulis ready di kolom chat. Oke, Bu Mary, yang pertama. Ya, untuk sesi diskusi dan tanya jawab, bisa silahkan ditulis di kolom Q&A, atau silahkan yang mau raise hand, kami persilahkan. Gitu. Pak Afif, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Bisa mulai kita bahas satu persatu ya, Pak ya. Oke, silakan Mbak Nabila. Oke, tadi sudah masuk pertanyaan dari Pak Bahrun Sodikin. Ini mungkin nanti bisa diperjelas lagi ya, Pak. Untuk penggabungan koperasi primer kabupaten menjadi satu di koperasi primer provinsi,
untuk sektor simpan pinjam, apakah bisa dan bagaimana mekanismenya? Ya, Kemudian mau langsung dijawab dulu atau langsung ke yang lain, Pak? Saya bacakan terlebih dahulu. mungkin yang lain dulu ya. Oke, ada juga pertanyaan dari Pak Sandi. Apakah sudah ada contohnya koperasi di Indonesia yang sudah listing saham IPO di Bursa Efek atau BEI? Kemudian ada pertanyaan dari Pak Sultan juga, ini dari Dinas Koperasi Jawa Timur. Yang pertama, apakah ada contoh-contoh koperasi yang telah melakukan amalgamasi ataupun merger? Ini tadi saya rasa juga sudah dibahas ya Pak untuk pertanyaan nomor satunya. Seperti apa mekanismenya dan bagaimana performanya pasca amalgamasi ataupun merger tersebut. Nah, mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Sultan, bagaimana meningkatkan kerjasama di tengah dunia digital yang terus berkembang seperti saat ini? Kadang koperasi tidak memiliki kemampuan finansial yang mumpuni untuk berinvestasi pada biaya teknologi dan pengembangan SDM-nya. Begitu, Pak. Untuk pertanyaan yang masuk, baru ada itu dulu. Mau gimana? Oh ya, perlu ini ya. Ini kan teman-teman juga ada pertanyaan lagi, Pak, terkait KSP, merger menjadi bank koperasi. Apakah sebaiknya KSP merger menjadi bank koperasi? Mengingat untuk Undang-Undang Permen nomor 8 tahun 2023 ya. Ini kan ada ketentuan minimal modal awal untuk koperasi. Di tingkat kabupaten ini minimalnya 500 juta rupiah, begitu Pak. Jadi mungkin Ya, rekan-rekan inovator bertanya-tanya bagaimana sistemnya nanti ke depan, terutama bagi koperasi simpan pinjam, ya. gitu. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Jika ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa apa saya jawab ya tadi saya perlu yang lain terkait dengan apa terkait dengan regulasinya yang regulasi eh, perkembangan koperasi dan tentu saja nanti beberapa yang terkait misalnya terkait dengan apakah apakah di level kabupaten atau di level provinsi itu nanti beberapa yang terkait dengan regulasi nanti kita perlu mengidentifikasi kembali. Tapi prinsipnya yang kita lakukan kepentingan merger itu adalah apakah ketika melakukan merger itu kemudian meningkatkan core kompetensi dari koperasi atau tidak. Jadi nanti sebelum kita melakukan sebelum kita melakukan merger, maka kita perlu melihat kontribusinya, kontribusi koperasi terhadap merger itu pada di posisi yang mana. Karena ada beberapa yang ketika merger tadi ternyata malah melakukan apa eh, kanibalisasi misalnya dengan koperasi yang digabungkan dengan produk yang sudah ada. Nah, ini yang nanti perlu dipertimbangkan Bapak Ibu ketika kita melakukan merger, kira-kira bagian mana yang nanti akan memberikan kontribusinya. Dan yang berikutnya adalah di sisi apa? Apakah dengan kita melakukan merger itu kemudian core kompetensi dari koperasi itu kemudian meningkat atau tidak. Nah, ini tentu nanti akan dinilai dianalisis Bapak Ibu kekuatannya ya kekuatan koperasinya ada di mana. Jadi prinsipnya ketika sudah dari pertimbangan bisnisnya sudah, baru kemudian kita mengeksplor dari sisi regulasi yang memungkinkan tahapan-tahapannya. Namun untuk secara detailnya tentu nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya Mbak Nabila ya. Jadi ada beberapa yang Baik, memang saya belum berani menjawab ya, saya belum berani menjawab karena ada beberapa yang saya tidak secara regulasi tapi secara bisnis kalau secara prinsip bisnisnya bisa berarti nanti tinggal dikonsultasikan ya dengan konsultasikan proses mekanisme di pengembangan penggabungan koperasi tersebut itu Mbak Nabila terima kasih. baik, Kemudian terima yang kasih berikut Pak. yang kedua tadi apa sebenarnya dari Pak Sultan ya. Dari Pak Sultan Nah kalau di kalau Pak Sultan tadi sudah ya, ya yang kalau yang di dunia tadi sudah mekanismenya. ada beberapa.
beberapa contohnya. Nah, ini untuk yang di Indonesia memang mungkin nanti dengan Mas Firdaus atau dengan narasumber yang lain ya bisa proses menjawab terkait dengan eh, di konteks yang di Indonesia karena memang ada apakah regulasi regulasi tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu di koperasi itu kesulitannya ketika nanti melakukan merger anggotanya anggota terutama di anggota yang lama ini nanti biasanya mereka agak keberatan ketika melakukan penggabungan di koperasi tersebut. Sehingga direkomendasikan kalau misalnya masih belum memungkinkan, tidak dipaksakan harus merger atau akuisisi, tetapi direkomendasikan menggunakan eh, aliansi strategi seperti itu. Nah, ini kemudian dari Pak Heri Purwanto, ya, di koperasi Primkop di koperasi apa ini? Konvensional Primkopti. modal. Ya, oke. Ya, tadi kalau misalnya operasionalnya kalau dari sisi penjualan berarti kan kita perlu dinilai apakah omset penjualannya turun itu karena dari sisi pembeli atau konsumennya itu mereka sudah tidak tertarik dengan produk kita atau karena memang secara industri ya, secara industrinya tadi dari sisi apa? Industri di produknya itu mengalami penurunan. Artinya kalau di industri yang mengalami penurunan, ya berarti kan ini bukan bukan masalah di bukan masalah di produknya, tetapi memang orang sudah tidak membutuhkannya. Ya, kalau misalnya di posisi semacam ini, di posisi semacam ini, maka langkah strategi yang perlu diterapkan, ya kalau misalnya omsetnya mengalami penurunan, ya tahap berikutnya adalah melihat ya dari sisi industri apakah di perusahaan yang lain itu naik atau turun. Kalau di perusahaan naik, yang lain naik, tapi kemudian yang di tempat kita turun, ya berarti masalahnya bukan pada eh, berarti masalahnya di kualitas produk yang kita tawarkan. Berarti yang diperbaiki adalah di produknya. Tapi kalau dari industrinya memang yang mengalami penurunan, ya berarti memang siklus hidup siklus hidup produknya sudah mulai mengalami penurunan. Ya berarti langkah strateginya melakukan retrenchment tadi, melakukan penciutan, ya, melakukan penghematan atau mengurangi sumber daya yang ditawarkan, ya, mengurangi apa produk-produknya karena memang sudah tidak diminta lagi. Tapi kalau di tempat yang lain naik, ya, kemudian di perusahaan kita turun, berarti yang salah di produk kita kan. Nah, itu yang diperbaiki adalah di produknya. Kemudian dari Pak Felix ya. Nah, ini yang apa yang di yang di yang ditawarkan terkait dengan regulasi regulasi koperasi untuk melakukan merger, mendorong koperasi merger, prakondisinya kita perlu melakukan penilaian tadi, Pak. Ya, menentukan penilaian apakah fase kita itu sudah masuk pada fase pengembangan pengembangan manajerial atau di pengembangan strategiknya. Kalau masih di fase pengembangan produk, ya, dipaksakan merger, ya, produk artinya dari sisi produknya belum belum apa belum belum diminati ya belum diminati pasar atau eh, belum standar dan kualitas produknya masih di bawah belum tersertifikasi misalnya maka ini akan jadi masalah. Jadi kita memastikan dulu kooperasinya itu sudah di fase pengembangan strategi. Artinya dari sisi keuangannya, SDM, dari sisi operasi itu sudah secara fungsi sudah berjalan. Walaupun nanti misalnya ada kekurangan di pemasaran, berarti nanti marginnya jadi ada posisi tawar yang diunggulkan. Nah, kalau misalnya belum ada posisi tawar yang diunggulkan, maka dirumuskan ya sementara tidak melakukan proses itu. Ya, artinya kan ini kan perspektif koperasi yang akuisisi ya. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu memposisikan bahwa saya udah diakuisisi aja karena sudah tidak mungkin lagi saya bisa mengelola, ya sudah berarti pertimbangannya memang apa faktor
kekuatan kita itu yang tidak dimiliki kemudian ditawarkan kepada mitra. Ada lagi mungkin Mbak Nabila? Oke, baik Pak. Ini juga ada tanggapan Pak yang di kolom chat, selain di kolom Q&A, dari Pak Hardi Fahri. Di Indonesia sudah ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi sekunder terdiri dari minimal 3 koperasi sejenis. Nah, apa koperasi sekunder termasuk kategori merger ya, Pak? Ya, kalau kalau tadi eh, koperasinya sudah bergabung dan membuat badan hukum sendiri, ya, maka itu masuk kategori merger. Jadi nanti kan ada beberapa jenis penggabungan tadi yang sudah saya sampaikan, ada merger, ada akuisisi, ada konsolidasi. Nah, untuk mekanismenya yang lebih tahu tentu saja dari koperasinya. Apakah tadi koperasinya dibubarkan dulu, misalnya. Kalau seperti ini kan koperasinya dibubarkan dulu, ya. Kalau yang konsolidasi, kemudian baru dibuat perusahaan yang baru atau menggunakan pendekatan akuisisi, ya, akuisisi mengakuisisi koperasi yang lain, misalnya mereka koperasinya produknya bagus tapi mereka tidak bisa mengelola, ya sudah diakuisisi tapi kemudian dengan apa, dengan komposisi yang berbeda. Hanya masalahnya tadi yang kita perlu memang diskusikan lebih lanjut adalah eh, karena kita masih berlaku one man one vote, ya. One man one vote ini yang nanti akan menentukan ketika diakuisisi itu apakah menambah apa eh, berpotensi nggak menambah masalah dengan anggota yang lainnya. Nah, ini yang perlu sebelum melakukan akuisisi perlu dipertimbangkan kepentingan dari anggota yang lama. Kecuali kalau nanti di dalam prosesnya sudah menggunakan pemilihannya menggunakan proporsional seperti itu. Oke. Baik, berarti kalau untuk koperasi sekunder dan koperasi primer itu tergantung bagaimana prosesnya ya, merger atau strategi yang lain begitu ya, Pak? Tapi ketika sudah digabung koperasi primer dan sekunder dalam satu rantai nilai, dalam satu aktivitas kegiatan, berarti itu sudah melalui penggabungan. Jadi, tapi penggabungnya tidak dalam bentuk merger. Bisa juga dalam bentuk aliansi strategik, bisa juga dalam bentuk tadi konsolidasi, ya. Dan nanti tergantung kepentingannya. Kalau memang kalau merger itu kan salah satunya sudah baik, hanya mereka ada beberapa yang perlu ada yang dipertahankan, koperasi yang bertahan. Kalau misalnya konsolidasi itu berarti dibubarkan sama sekali, baru kemudian membentuk koperasi yang baru. Ya. Oke. Berarti dari sisi prosesnya itu tergantung dari koperasi ya, Pak, yang mau pilih yang mana, begitu. Atau apakah Ya, tadi kan nanti ada tergantung. pertanyaan lagi, akuisisi atau pembubaran koperasi seperti itu. Ya, jadi kalau kalau misalnya ternyata apa mekanismenya untuk untuk melakukan penggabungan itu relatif tidak mudah, seperti ini juga tidak hanya terjadi pada koperasi, di badan hukum perusahaan yang lain yang non koperasi juga ketika digabung agak mengalami kesulitan, ya sudah berarti pilihannya menggunakan pendekatan konsolidasi. Dibubarkan dulu, kemudian membuat badan hukum yang baru dengan mekanisme yang baru. Karena kemarin misalnya membuat koperasi bersama, apa membuat BUMDes bersama, ya misalnya kemarin di beberapa desa. Nah, maunya yang lama itu tetap dominan sehingga nanti sulit dalam pengambilan keputusannya. Sehingga lebih baik kalau misalnya memang sulit, ya maka pilihannya adalah konsolidasi. Lebih baik dibubarkan dulu, kemudian membentuk koperasi yang baru. Tapi tentu saja itu nanti tergantung dari eh, kepentingan, tergantung dari kebutuhan dari masing-masing koperasi. Ya. Oke. Ada tadi, terima kasih Pak Afif untuk jawabannya. Nah, sekarang ini kan kita memasuki dunia digital ya Pak ya. Sudah serba digital, teknologi, kita sudah pakai, sudah sampai di AI juga. Nah, bagaimana sih Pak meningkatkan kerjasama atau pola-pola kerjasama apa yang bisa kita terapkan di tengah dunia digital yang terus berkembang saat ini, Pak? Ya. Ya, kalau kita untuk untuk penggabungan di level digital kan sebetulnya sekarang sudah mulai, ya. Jadi untuk kerjasama bisa dalam bentuk di sistem informasinya, ya, di sistem informasi koperasi yang itu nanti dimanfaatkan oleh eh,
koperasi yang nanti membutuhkan. Jadi kalau misalnya nanti di level koperasi, di level koperasinya ini mereka sudah bersepakat, ya itu nanti tentu saja nanti kan sudah perlu ada holdingnya memang ya, ada yang memastikan masing-masing koperasi itu kemudian memberikan kontribusinya. Betul, Mbak Nabila. Oke, baik. Terima kasih Pak Afif. Untuk rekan-rekan, ada lagi? Oke, ini ada masuk dari Pak Andi S. Untuk proses pembubaran koperasi tahapannya lama, mungkin ada cara lain jika ingin penggabungan tanpa harus pembubaran, Pak. Oh, ini butuh dijelaskan lagi, Pak Afif, terkait dengan proses tersebut. Nih, tadi kalau misalnya memang tidak, tadi kan pendekatannya ada beberapa pendekatan ya Bapak Ibu, ada Iya, pilihannya, tidak harus dengan konsolidasi. Ya, kalau konsolidasi kan harus dibubarkan terlebih dahulu. Ya, dibubarkan itu dalam arti walaupun secara fungsional belum bubar, tetapi secara dari sisi kelembagaan dibubarkan kemudian membuat yang baru. Tapi kan ada pilihan yang lain ya, misalnya menggunakan pendekatan aliansi strategik ya, koperasi di masing-masing koperasi, ya koperasi A dan koperasi B ya melakukan aliansi strategik untuk melakukan aktivitas yang apa. Ya, nanti tergantung baik di integrat baik melakukan aktivitas untuk diintegrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Tetapi prinsipnya ketika sudah koperasi sudah menganggap bahwa kemampuannya ya tidak mungkin untuk dikerjakan sendiri, maka koperasi perlu melakukan penggabungan. Baik penggabungan secara fungsional, kalau misalnya aliansi strategi kan fungsinya yang digabungkan, tetapi dari sisi organisasional masing-masing ya sama masing-masing dilakukan masing-masing, istilahnya ya semacam subkontrak lah ya dengan koperasi yang lain, tetapi kalau misalnya menggunakan pendekatan konsolidasi tadi memang perlu waktu yang lama, tetapi itu, kalau misalnya itu memang jadi solusi ya, beberapa koperasi yang kalau misalnya itu menjadi solusi, maka memang pilihan itu yang dipilih. Tetapi itu bukan satu-satunya. Ada alternatif yang lain ya. Tadi misalnya menggunakan akuisisi ya, kalau misalnya di yang lain tadi menggunakan pendekatan penggabungan, artinya nanti di dipindahkan ya asetnya, kemudian kewajibannya dipindahkan satu koperasi, maka yang satunya bisa bisa langsung dibekukan atau secara fungsional. Walaupun secara kelembagaan untuk membubarkan memang perlu waktu, tapi secara fungsional sudah mulai dialihkan dari aset dan kewajibannya. Oke. oke, baik. Luar biasa sekali, Pak Afif. Oke, dari rekan-rekan inovator, ada lagi yang mau ditanyakan ataupun kita diskusikan lebih lanjut? Mungkin ada yang kelewat saya kita. Oke, Pak Muhammad Sultan. Ini sudah raise hand, Pak Afif. Kita persilahkan juga. Pak Sultan, monggo Pak Sultan. Silahkan Ya, bisa silakan Pak disampaikan. Sultan. Ya, monggo Pak Sultan. Oke, masih di mute ya. Oke, oke. Mohon ditunggu sebentar ya Pak Sultan ya. Oke, Baik, sudah. sudah. Ya, Apakah suara saya sudah terdengar, Bu Nabila, sudah Pak. Pak Sudah Khairul? Pak. Salam kenal Pak Khairul, Bu Nabila dari Jawa Timur. Kami Widya Iswara yang mengampu pelatihan terkait eh, pengembangan koperasi dan juga UMKM. Mungkin penjabaran yang sudah dijelaskan tadi sangat gamblang sekali Pak Khairul. Terima kasih banyak. Saya pribadi jadi teringat dengan sebuah buku karya Mark Silver, Pak. Itu judulnya tentang synergy trap. Jadi bagaimana beragam bentuk M&A atau merger and acquisition di dunia ini memang tidak mudah dilakukan ya, Pak. Apalagi kita bicara koperasi yang ya notabene beragam sekali karakteristiknya di Indonesia ini. Nah, dia khawatirkan dengan adanya ya
undang-undang yang baru nanti, apakah kita juga perlu memikirkan lebih jauh terkait penggabungan